A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa 'alal itlaq. Fatiras samawati wal ardi wa basitil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul khallaq. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah al-mab'utu litatmimi makarimal akhlaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit talaq. Amma ba'du. Tapi pun yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Juanda Nain MH. Yang saya hormati Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung. Selanjutnya yang saya hormati pengurus Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Provinsi Lampung, dan juga pengurus-pengurus dari provinsi yang lain yang tadi beberapanya saya lihat ada yang hadir, beserta yang saya hormati dan yang saya banggakan segenap anggota Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, Bapak Ibu, Ustadz, Ustadzah yang sangat saya hormati. Terima kasih banyak pada kesempatan kali ini saya diperkenankan untuk menyampaikan ceramah, bukan buat ngajarin Bapak Ibu guru, tapi sekedar menyumbangkan pendapatnya, menyumbangkan pendapat saya, pandangan saya dalam momentum peringatan Maulid Nabi dalam tajuk Lampung Bersolawat ini. Yang jelas Bapak Ibu guru, silakan sambil santai mendengarkan ceramah saya di rumah sambil ngopi. Saya sudah ngopi dari tadi ini. Nah, kopi saya sudah tinggal seperempat. Ini asli kopi Lampung ya. Kopi yang ini katanya bisa mencegah virus corona. Ada mitos di tengah orang awam, obat corona itu antisipasinya corona juga. Kopi, rokok, nasi. Tapi jangan diambil hati, itu guyonannya, tapi agak masuk akal. Karena kopi itu bisa mengikat bakteri kan. Bagi kopinya Ustadz. Ya, bagi ya nanti tak ambilin di kebun dulu ya. Subhanallah. Bapak Ibu rahimakumullah, kadang mata saya mungkin fokus ke dua kamera ini. Satu kamera buat Zoom kita, satu kamera buat live streaming di YouTube. Jadi kalau di YouTube kita live juga di channel Suparman Abdul Karim. Jadi kalau Bapak Ibu bisa klik channel Suparman Abdul Karim, tapi jangan lupa subscribe ya. Biar viral gitu. Kalau Abdul Somad sudah viral kan? Kalau Adi Hidayat ya sudah viral. Ini coba yang lokal-lokal di Lampung ini coba kita bikin interlokal gitu. Kalau bisa jadi nasional gitu ya. Mudah-mudahan. Amin amin. Insyaallah. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mungkin tidak panjang yang perlu saya sampaikan karena memang kita sifatnya virtual. Yang pertama yang hendak saya sampaikan, mudah-mudahan berwasilah dengan peringatan Maulid Nabi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap kita mencintai Nabi. Karena almar'u ma'a man ahabba, seseorang itu akan bersama dengan yang dia cinta. Kendati pun membuktikan cinta itu bukan sesuatu yang mudah, tapi dengan sedikit ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganggap kita mencintai Nabi. Dan di surga nanti mudah-mudahan kita berkumpul bersama Nabi.
seolah-olah di surga nanti ada spanduk yang bertuliskan, ada spanduk nanti di surga. Yang lain moodnya ditutup dong, Ditutup suara moodnya. ustadznya nggak fokus, nggak kedengeran, atau semuanya mau ceramah. Baik, baik. biasa ngajar di kelas soalnya. Biasa muridnya ribut barangkali ya. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan di surga nanti ada spanduk yang bertuliskan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia. Kita kumpul reuni di surga nantinya. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Sudah ada pesan tadi dari Bapak perwakilan dari Ketua Umum AGPAI Indonesia. Ada clue yang sudah beliau sampaikan untuk kita semua, yakni tentang Islam rahmatan lil alamin. Juga pesan dari Bapak Kakanwil tadi juga tentang Islam rahmatan lil alamin, memfungsikan peran kita sebagai guru agama. Yang pertama hendak saya sampaikan, kalau bicara tentang keteladanan, apa sih sebetulnya yang mesti kita contoh pertama dari Rasul? Satu hal yang memang sangat prinsip. Dari 4 sifat wajibnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siddiq, amanah, tabligh, fatonah, ada nomor 1. Kedatipun yang lain juga jadi penting sebetulnya, tapi penekanan pada kesempatan kali ini di nomor 1, yakni siddiq. Nabi itu benar. Bahasa kitanya pintar sekaligus benar. Ini sebetulnya yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Karena di Indonesia ini terlalu banyak orang pintar, tapi belum tentu benar. Makanya kalau kata orang-orang bijak, di Indonesia ini butuh orang baik sekarang ini. Kalau orang pintar tidak benar, itu mafsadatnya besar sekali. Nah, inilah peran guru agama, guru-guru ngaji, para asatidz, para kiai yang di pondok pesantren sebetulnya menciptakan generasi yang pintar sekaligus benar. Karena kalau cuman bahasa kasarnya goblok tapi nggak benar, itu mafsadatnya kecil. Kalau goblok nggak benar paling nyuri kotak amal masjid paling. Tapi sialnya lagi nyurinya hari Sabtu, Jumat sudah dibongkar. Begitu dibuka kerincingan semua. Paling banter ya begitu. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit. Nah, itu kerjaan orang goblok nggak bener. Agak berani dikit goblok nggak bener, berani membegal motor, nyuri. Tapi mafsadatnya sebatas itu. Tapi sebaliknya kalau orang pintar nggak benar, hancur negara kita ini. Gara-gara orang pintar tidak benar. Sementang dana COVID ini tidak bisa diaudit sekalipun ya, nggak bisa ditindak oleh KPK, kadang-kadang orang jadi asal-asalan, jadi obyekan, jadi proyekan. Siapa yang melakukan itu? Orang pintar tapi tidak benar. Kalau zaman Pak Harto dulu, katanya ada korupsi, tapi sentralistik sifatnya. Hanya di lingkaran kekuasaan terdekat. Tapi sekarang di zaman otonomi, ternyata korupsi pun terotonomi. Gara-gara dana desa, kepala desa aja pintar korupsi zaman sekarang. Makanya hancur negara ini kalau dihadapkan dengan orang pintar nggak benar. Coba kita berhitung, anggaran APBN buat pendidikan itu 20% per tahun. Jadi postur APBN kita itu berarti minimal ada 400 triliun hanya buat pendidikan saja. 400 triliun. Kalau diserahkan ke ibu-ibu itu nolnya aja udah susah naruhnya. Kita taruh di kalkulator, nggak muat tuh kalkulator. Itu seandainya dana itu efektif buat pendidikan, itu gaji guru honorer paling kecil 5 juta sebulan. Guru-guru agama Islam yang honor itu 5 juta sebulan. Kalau benar-benar buat pendidikan 400 triliun itu. Gaji guru ngaji itu 10 juta sebulan. Mungkin nunggu saya jadi presiden dulu kali ya. Tapi kalau saya jadi presiden, Pak Juanda tak jadikan menteri agama lah nantinya. Subhanallah. Tapi siapa yang mau pilih saya kira-kira? Ini masalah di negeri kita. Coba kita lihat negara paling bahagia di dunia itu kan Norwegia, Swiss. Mengapa mereka paling bahagia? Karena pendidikan itu gratis sampai S1. Dan gaji guru di Norwegia
Itu paling kecil 395 juta rupiah. Allahu Akbar. Jadi kalau ustadz-ustadzah di Indonesia nih, guru-guru agama gajinya segitu, sebulan gajian langsung beli Pajero semua itu. Artinya Bapak Ibu rahimakumullah, kita butuh orang benar, pintar sekaligus benar. Ini saya mau ceritakan anekdot ini. Kalau guru-guru di Tunas Mekar, Umi Rista itu udah biasa dengar ini. Di situ Bondo ada kejadian. Tapi saya nggak tahu kejadian ini benar apa enggak. Yang cerita Gus Ipul, mantan wakil gubernur Jawa Timur. Kata Gus Ipul, ada guru SMA praktek. Disiapkan satu gelas isinya air tawar, satu gelas isinya alkohol. Disiapkan segenggam cacing yang masih hidup. Murid-murid protes, maaf Bu Guru, praktek jangan dilanjutkan. Lo ngapa, kata Bu Guru? Kalian jijik sama cacingnya? Bukan jijik sama cacing Bu Guru. Kami murid-murid ini sudah ngerti semua. Tambah kaget Bu Guru. Hebat murid sekarang. Belum dipraktekin sudah ngerti duluan. Oke, kata Bu Guru, Ibu pengen tahu kayak mana kalian mempraktekannya? Maka sama murid-murid dipraktekan. Segumpulan cacing diparok. Separuh masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, kata murid-murid, lihat Bu Guru, cacing yang masuk air tawar masih hidup semua. Cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka Bu Guru, hasil praktik menunjukkan kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Allahu Akbar. Kalau dipikir-pikir sih agak masuk akal ya. Kalau cacing masuk air tawar hidup, cacing masuk alkohol mati. Pantasan anak muda zaman sekarang demen mabok. Ngapa Bang mabok? Biar nggak cacingan katanya. Artinya Bapak Ibu, kita sedang dihadapkan dengan problem. Anak-anak kita ini pintar semua. Generasi milenial ini punya lompatan-lompatan. Tapi satu masalah mendasar, pintar belum tentu benar. Nah, ini beban beratnya guru-guru agama, menciptakan generasi yang berintegritas. Makanya program pemerintah tuh pas banget lah, revolusi mental. Revolusi mental tuh nggak usah muluk-muluk dulu. Nomor satu saja, didik anak-anak kita menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Kalau zaman dahulu itu kan begini, nak jadi ini jadi itu, kata orang tua. Nanti papa yang biayain. Anak diharapkan menjadi seperti yang diinginkan orang tua. Nah itu udah kuno. Zaman sekarang diubah, terserah nak kamu mau jadi apa. Apa cita-cita kamu, ayah yang dukung. Tapi menurut saya itu pun sudah kuno sekarang. Yang terpenting di zaman sekarang, terserah nak kamu mau jadi apa. Yang penting kamu jujur berintegritas. Luar biasa. Kalau Indonesia sudah masuk begitu, kita berevolusi, yakin saya. Jepang dengan kejujurannya, negara kecil tapi memimpin dunia. Ini luar biasa. Negara-negara bahagia adalah negara dengan indeks korupsinya terendah. Indonesia belum bisa, karena korupsi masih ranking 4 sedunia internasional. Jadi ini yang pertama, Bapak Ibu Guru, beban berat kita sebagai guru agama, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebetulnya memimpin umat, mengajarkan kepada anak didik kita, menjadi generasi yang pintar sekaligus benar. Satu. Yang kedua, kalau ada juga yang mesti kita teladani, yang lagi hangat sekarang kan tentang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sangat terkesan dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Ini cucu Rasulullah yang level keulamaannya itu ulama internasional. Sudah keliling dunia dan ribuan, bahkan mungkin ratusan ribu orang masuk Islam gara-gara beliau. Beliau sempat bertemu dengan salah satu pembuat karikatur Nabi, penghina Nabi. Si pembuat karikatur sampai heran. Tuan, semua orang ingin ngebunuh saya, ingin ngebom saya gara-gara saya mencela Muhammad. Tapi mengapa Tuhan ingin bertemu dengan saya? Kata Habib Ali, Anda menghina kakek saya, Anda menghina Nabi kami, karena Anda tidak tahu siapa dia sebenarnya. Kalau Anda tahu siapa dia, mustahil Anda akan menghinanya. Allahu Akbar. Izinkan aku, kata Habib Ali, memegang dadamu. Dipegang dadanya lalu didoakan, langsung dapat hidayah. Si pencela kemudian masuk Islam. Nah ini mestinya yang kita teladani, bukan secara emosional. Karena kalau secara emosional saya ambil logika ini, entah sepakat atau tidak Bapak Ibu, ini diskusi di luar ya. Seandainya kita boikot Aqua misalnya,
Aqua itu kan perusahaan dalam negeri, walaupun sahamnya dimiliki Perancis. Ketika dia bangkrut, yang di PHK siapa? Ya paman kita, om kita, ponakan kita, adik kita, tetangga kita yang bekerja di sana. Sebetulnya saya merasakan boikot Eropa. Kita yang merasakan boikot Eropa itu. Coba kita lihat, sawit murah, kopi murah, karet murah. Saya ini petani kopi, Bapak Ibu. Kopi murah betul. Begitu saya telusuri mengapa karet murah, sawit murah, kopi murah. Dikarenakan hasil bumi Indonesia ini diboikot oleh Eropa. Sawit nggak boleh masuk Eropa, kopi nggak boleh masuk Eropa, kemudian karet nggak boleh masuk Eropa, jerit semua petani. Ini yang membuat ekonomi kita menjadi lesu. Tambah lagi COVID-19. Makanya menurut saya itu bukan solusi. Solusinya adalah berdakwah kepada mereka semua. Saya ambil contoh yang sederhana. Ya, kita juga sudah pernah membaca riwayatnya. Bapak Ibu guru, Ustadz Ustadzah juga sudah kafah lah dengan cerita ini. Ketika Nabi dicaci maki oleh pengemis Yahudi, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini cikal bakal kasus ini terungkap karena Abu Bakar menjumpai anaknya Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Kata Abu Bakar, "Nak, kira-kira apa sunnah Nabi yang aku belum kerjakan?" Kata Aisyah, "Semua sudah engkau kerjakan ya Abah. Cuman satu yang kurang." Apa itu? Nabi itu tiap hari ngempanin, nyuapin orang makan. Di ujung pasar itu ada pengemis di sana. Abu Bakar bergesa-gesa ke sana sampai di ujung pasar. Ini yang bikin beliau terkejut. Ternyata ini pengemis beragama Yahudi, tunanetra, dan dia selalu mencaci maki Nabi. Muhammad pendusta, Muhammad pembohong, Muhammad mesum, dan lain sebagainya. Abu Bakar tercengang. Orang kayak gini kok dikasih makan oleh Nabi? Kalau kepengennya Abu Bakar mah dijitak aja orang kayak gitu. Udah Yahudi nyaci maki Nabi, mencela. Tapi karena Nabi yang lakukan, maka dia terpaksa. Disuapin sambil dijejel itu, agak dipaksain. Maka si pengemis bertanya, "Man anta?" Lu siapa kalau bahasa kitanya? "Saya yang biasa nyuapin kamu tiap hari." "Bukan, Anda berbohong." Dipegangnya tangan Abu Bakar. "Anda berbohong." "Lu apa bedanya?" kata Abu Bakar. "Karena yang biasa menyuapi aku tiap hari nggak kayak gini caranya. Dia lembutkan dulu rotinya, dicampurkan air di rotinya, disuapkan pelan-pelan ke mulutku, lalu diminumkan kepadaku air minum lembut sekali. Dia elus-elus bahu dan punggungku, dan dia tidak akan meninggalkan aku sampai aku berkata kenyang." Kata Abu Bakar, "Tahukah engkau siapa itu? Orang yang biasa menyuapimu sudah sejak seminggu yang lalu wafat, meninggal dunia. Dialah Muhammad bin Abdullah yang tiap hari engkau caci maki." Langsung geblak pingsan pengemis Yahudi ini. Bangun dari pingsannya, langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Allahu Akbar. Ini akhlak Nabi ketika menyikapi orang yang menghinanya, ketika menyikapi orang yang mencacinya. Baik, ada lagi kejadian di Taif. Nabi dilempar batu, dicaci maki, dilempari kotoran. Tubuhnya penuh dengan tanah, kotoran, dan darah. Sampai darah mengalir di terompahnya Nabi. Dan beliau bersembunyi di kebun Rabi'ah dari kejaran massa. Lalu beliau menangis sejadi-jadinya, "Allahumma inni an ashku ilaika du'fa quwwati." Ya Allah, aku ingin mengadu kepadamu. Alangkah lemahnya kekuatanku, wa illata hilati, alangkah sedikitnya daya upayaku, wa hawani 'alan nas, dan alangkah rendahnya aku di hadapan manusia itu. Ya Allah, melihat kekasihnya dihina, dilukai begitu. Kata Allah, "Jibril, datang ke Muhammad sama Muhammad. Turutin apa mau dia." Jibril datang, "Muhammad, kalau engkau mau," kata Jibril, "kita mampusin semua orang Taif itu. Kita timbun mereka dengan 2 gunung di sisi Taif tersebut. Rata." Nabi ngegeleng. "Atau kita datangkan wabah penyakit, mungkin lebih dahsyat daripada corona, biar mati semua mereka sekota." Nabi ngegeleng. "Atau kita datangkan badai pasir, kita timbun mereka semua." Nabi ngegeleng. "Apa mau Muhammad?" Jawab Nabi, "Jibril, kalau boleh milih, biarkan mereka semua menganiaya aku, mencaci maki aku, tapi aku punya satu harapan. Ada di antara keturunan mereka yang mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Allahu Akbar." Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kejadian Bir Ma'unah, Bapak Ibu. Di kejadian Bir Ma'unah, orang menistakan Al-Quran. Para penghafal Al-Quran dibantai habis, Al-Qurannya dicabik-cabik.
Ada yang mengencingi Al-Quran, ada yang membakar Al-Quran, dan semua sahabat penghafal Al-Quran dibantai. Sampai Nabi berdemonstrasi kepada Allah 30 hari dengan doa kunut nazilahnya. Allahumma al'an Ri'lin, Allahumma al'an Dakwan, Allahumma al'an Usayyah. Ya Allah, laknatlah Ri'lin, Dakwan, Usayyah. Nabi marah dan melaknat mereka. Allah biarkan sebulan penuh. Setelah 1 bulan, talatina sabahan, disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, 30 subuh, 30 hari Nabi berdoa kunut melaknat, turun firman Allah. Surat Ali Imran ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Bukan urusanmu Muhammad. Kalau bahasa kitanya, berhentilah kamu melaknat mereka. Ini bukan urusanmu lagi. Aw yatuba 'alaihim, apakah taubat mereka akan diterima, kata Allah, dan mereka dapat hidayah? Aw yu'adzibahum, ataukah mereka akan diazab? Fa innahum zalimun, dikarenakan mereka sudah melampaui batas. Itu hakku, kata Allah. Baru Nabi menyadari. Jadi Allah kasih kesempatan Nabi berkabung 30 hari. Marah 30 hari, melaknat 30 hari. Tapi Allah kemudian sadarkan Nabi kita, berhentilah dari marahmu, dari emosimu. Serahkan ini urusanku, kata Allah. Apa jawab Nabi? Seandainya aku boleh milih, ya Allah, jangan engkau adab mereka, jangan engkau laknat mereka, tapi berikan hidayah kepada mereka. Allahu Akbar. Ini akhlak Nabi yang mesti kita contoh sebetulnya. Ada sinyalemen, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya di Perancis dan Rusia itu 2 negara yang angka masuk Islamnya sangat tinggi sekali. Jadi di Eropa itu tiap hari orang masuk Islam, dan 2 negara ini yang langganan, Rusia dan Perancis. Perancis dan Rusia. Jadi mereka bingung bagaimana caranya menghentikan laju masuk Islam di 2 negara ini. Maka kita dipancing emosinya. Jadi pernyataan Emmanuel Macron kemarin, itu Macron apa Macaroni ya? Emmanuel Macron kemarin itu adalah upaya memancing emosi umat Islam agar kita terpancing, lalu kita berbuat radikalisme, lalu kita ngebom. Karena mengapa? Satu-satunya cara membendung Islam berkembang di Eropa, tuduh Islam sebagai agama teroris. Makanya dipancing umat Islam agar ngebom, agar ngebunuh. Ketika kita terpancing, maka kita masuk jebakan mereka. Makanya kalau kata Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, jangan terpancing. Kita tunjukkan akhlak kita yang mulia, nanti berbondong-bondong orang di Perancis masuk Islam. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ini bagian yang kedua. Kemudian yang berikutnya, di bagian berikutnya, ini berapa menit lagi kira-kira? Nanti Menista kalau seandainya sudah waktunya, di kode saja sayanya. Baik, saya lanjutkan bahwasanya, ambil singkat-singkat saja, ada 7 keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mungkin bisa kita transfer juga buat murid-murid kita agar kita bangga menjadi orang Islam. 1, umat Islam itu datangnya belakangan, umat akhir zaman, tapi masuk surganya duluan. Allahu Akbar. Inni haramtul jannata ala sairil umam hatta tadkhuluha ummatuka. Aku haramkan surga, kata Allah, untuk semua umat manusia, bahkan bangsa-bangsa umat Nabi terdahulu kala, hatta tadkhuluha ummatuka, sehingganya umatmu yang masuk surga duluan. Allahu Akbar. Jadi umat Islam ini masuk surga duluan. Berdasarkan hadis ini saya yakin betul, bihaqqin yakin, yang namanya orang Islam itu masuk surga semua. Kalau kita mau kaji lebih jauh kan, sepertiga masuk surga tanpa hisab, sepertiganya dihisab di mizan tapi nggak menyicip neraka, sepertiganya mampir dulu ke neraka, sampai golongan 0 besar sekalipun. Nanti Allah tanya sama malaikat, kata Allah, malaikat, masih ada nggak umat Muhammad di dalam neraka? Habis, kata malaikat. Kata Allah, jangan ngomong habis, cariin dulu. Maka oleh malaikat dikeruk itu neraka, mungkin pakai bekok kali ya, dikeruk itu neraka, masih ada di dasar neraka. Ya Allah, masih ada umat Muhammad. Mereka punya apa, kata Allah? Ada nggak sholatnya? Nggak ada. Mereka punya puasa? Nggak ada puasa. Mereka punya zakat? Boro-boro, pelit. Mereka pernah maulid Nabi? Nggak pernah. Nyumbang kembang telur aja? Nggak pernah. Mereka pernah haji? Nggak ingat sama sekali. Kerjaan mereka apa? Maksiat, berjudi, nogel, ngedipin janda, maaf yang janda ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka nggak punya amal, nggak punya. Mereka punya apa?
wajadna a'maluhum binadzunubi ka'amthalil jibal. Kami jumpai mereka, kata malaikat, dosanya menggunung-gunung, seperti gunung, melambung tinggi, saking banyaknya dosanya. Terus mereka masih punya apa? Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Mereka cuma punya satu, pernah mengucapkan dua kalimat syahadat, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, Allahu akbar. Cuman punya modal syahadat. Apa jawab Allah? Adkhiluhumul jannata birahmati. Masukkan mereka semua ke dalam surga karena rahmatku. Allahu akbar. Maka kita sebarkan Bapak Ibu, sebagai guru agama, yang namanya orang Islam itu masuk surga semua. Walaupun yang kayak gitu tadi, yang mampir dulu lah ke neraka. Yaumin finar, sehari mampir neraka ke alfisanah, bagaikan 1000 tahun lamanya. Yang kedua, kelebihan umat Islam ini, mereka semua mendapatkan syafaat dari Nabi. Likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tapi bedanya nabi-nabi yang lain menyegerakan doa mereka. Kecuali aku, kata Nabi, wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Sedangkan aku sengaja menunda doaku. Aku investasikan, kata Nabi, aku tabung untuk di akhirat nanti, dan akan aku barter menjadi syafaat untuk umatku pada hari kiamat, yang dengan syafaat itu nantinya semua umatku akan masuk surga. Lalu Nabi ditanya, ya Rasul, atas izin siapa engkau memberi syafaat? Izin Allah. Siapa saja yang tidak bisa engkau berikan syafaat? Yang tidak bisa diberikan syafaat cuma orang yang matinya dalam keadaan musyrik, menyekutukan Allah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Tetapi barang siapa yang mati dari umatku yang dia tidak menyekutukan Allah sedikit pun, semua akan mendapatkan syafaat dariku, kata Nabi. Allahu akbar. Dua. Yang ketiga, kelebihan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahalanya dilipat gandakan. Kalau umat Nabi terdahulu kebaikan 1, pahala 1, paling banter 10. Tapi khusus umat Islam, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah lipat gandakan sampai bitis'i mi'ati alfin. Allah lipat gandakan pahalanya sampai 900.000 kali lipat. Kan bi mi'ati alfin, 100.000 kali lipat, bahkan 900.000 kali lipat. Ini untuk umat Muhammad. Bahkan mungkin gara-gara kita nge-zoom hari ini, webinar hari ini, mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala buat kita semua. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. 3. Kemudian yang keempat, kelebihan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tidak diadab di dunia. Jadi adabnya ditunda di akhirat nantinya. Ini ada doa menarik ini, saya bacakan. Nabi pernah berdoa semalam suntuk. Tapi sampai-sampai sahabat bertanya, ya Rasul, mintanya banyak amat doa semalam suntuk. Kata Nabi, aku minta berdoa dengan 3 macam doa. Tapi 2 dikabulkan, 1 tidak. Apa itu? Sa'altu Rabbi alla yuhlika ummati bisanah. Aku minta kepada Allah jangan membinasakan umatku dengan asanah. Asanah itu kelaparan, kemarau panjang, termasuk wabah penyakit menular. Fa'atoniha. Doa yang pertama ini langsung dikabulkan oleh Allah. Jadi wabah corona ini yakinlah cuma ujian saja. Umat Islam tidak akan habis, tidak akan binasa dengan wabah corona. Karena doa Nabi sudah dikabulkan. Doa yang kedua, wasa'altuhu alla yuhlika ummati bil gharaq. Aku minta kepada Allah agar jangan membinasakan umatku dengan al-gharaq, bencana alam. Tenggelam di laut, tsunami, gempa bumi, dan lain sebagainya. Fa'atoniha. Doa yang kedua ini pun langsung dikabulkan oleh Allah. Subhanallah. Makanya ada tsunami cuma ujian. Ada gempa bumi cuma ujian. Gunung meletus cuma ujian. Tapi ada doa yang ketiga. Wasa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum. Aku minta kepada Allah agar umatku tidak saling membinasakan satu sama lain. Nah, inilah doa yang tidak dikabulkan Allah. Makanya benar tadi himbauan dari DPP, Ketua Umum Agpai, kita sampaikan Islam rahmatan lil alamin. Karena mengapa? Yang paling Nabi takuti bukan virus corona. Yang paling Nabi takuti itu bukan bencana alam. Tapi yang paling Nabi takuti menimpa umatnya ketika umatnya saling membinasakan, saling bunuh-bunuhan satu sama lainnya. Inilah yang terjadi di Timur Tengah hari ini. Sesama umat Islam saling ngebom, saling membunuh. Terakhir ulama moderat Suriah, Mufti Damaskus, Syekh Adnan, dibom oleh sesama saudara muslim kita. Kita satu iman, sama-sama menyembah Allah, tapi saling mengkafirkan satu sama lainnya. Allahu Akbar. Jadi kalau masalah kebinasaan adab, Nabi sudah berdoa dan Allah kabulkan. Umat Islam tidak akan diadab sampai hari kiamat. Tapi satu yang Nabi tidak bisa ngejamin, ketika umat Islam saling membinasakan satu sama lainnya. Na'udzubillah.
Baik, yang kelima sekarang. Kelebihan umat Islam ini, Allah kasih Lailatul Qadar yang nggak dipunyai oleh umat-umat yang lain. Di mana wudhu di malam Lailatul Qadar nilainya sama seperti wudhu 84 tahun. Salat di malam Lailatul Qadar nilainya sama seperti salat selama 84 tahun. Allahu Akbar. Kemudian yang keenam, kelebihan umat Islam ini adalah disempurnakannya wudhu. Nah, ini yang spektakuler. Karena kita kerjakan tiap hari. Bahkan ini sesuai dengan prokes, protokol kesehatan medis. Cuci tangan sebagainya dengan sempurna. Man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kata Nabi, cuci telapak tangan dengan bersih, berkumur-kumur, istinsa, kemudian membasuh muka sambil berniat, mencuci tangan sampai ke siku, menyapu kepala sebagian atau semuanya, menyapu telinga, mencuci kaki sampai mata kaki, lalu dia berdoa dengan menghadap kiblat. Ajarkan murid-murid kita. Jangan lupa, biasanya habis wudu selonong boy, langsung saja sholat. Menghadap ke arah kiblat, lalu membaca zikir asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Maka kata Nabi, kalau dia berwudu begitu, ditutupnya dengan doa begitu, maka silahkan dia masuk surga dari 8 pintu surga mana saja yang dia suka. Subhanallah. Nggak harus ngebom kalau pengen masuk surga itu. Nggak harus mengkafirkan orang kalau pengen masuk surga. Cukup sempurnakan wudu, salah satunya. Sudah dijanjikan surga. Nabi bukan tukang obat yang membual. Nabi bukan tukang iklan yang ngomong tidak sesuai dengan kenyataan. Wa may yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak pernah bicara berdasarkan hawa nafsu. Jadi benar janji Allah dan Rasulnya, sempurnakan wudu, surga buat kita semua. Allahu Akbar. Baik, yang terakhir, yang ketujuh, kelebihan umat Muhammad ini adalah Allah kumpulkan sholat fardu 5 waktu. Bagaimana penjelasannya? Sholat subuh. Sholat subuh itu yang pertama kali mengerjakannya Nabi Adam alaihi salam. Ketika dia dipertemukan dengan Hawa, lalu dia bertobat, tobatnya diterima, maka di Arafah, di padang Arafah, di waktu subuh, beliau bersujud di sana sebagai tanda terima kasih kepada Allah Ta'ala. Maka sujudnya 2 kali, di waktu subuh terbit fajar, min tulu'il fajri, maka ditetapkanlah sholat 2 rakaat di waktu subuh. Tapi yang punya cuma Nabi Adam. Artinya Nabi Adam tidak melakukan yang lainnya. Kemudian sholat zuhur, siapa yang pertama kali mengerjakannya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Selesai penyembelihan Ismail, kemudian Allah tukar dengan seekor kambing yang besar. Karena saking syukurnya Nabi Ibrahim, beliau bersujud 4 kali di waktu zuhur, ba'da zawal. Maka Nabi Ibrahim yang punya pertama sholat zuhur. Kemudian sholat asar yang punya siapa? Yang pertama kali melakukannya Nabi Yunus alaihi salam. Syukur beliau ketika keluar dari perut ikan Nun. Syukur beliau ketika ditelan ikan Nun, kemudian bisa keluar dengan doa spektakuler, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini ada guru Pai juga, guru Pai Bandar Lampung, yang dia nggak bisa bayar kuliah S2-nya. Mungkin dia juga ikut di sini ya, mungkin jangan-jangan dia juga ikut di Zoom kita, di webinar kita. Jadi dia berdoa, dia baca doa ini, kemudian doa Nabi Yunus, dia berangkat ke bagian administrasi kampus. Apa kata bagian adminnya? Pak, bayaran Anda sudah lunas. Loh, siapa yang bayar? Ya Anda yang bayar kemarin bayarnya. Allahu Akbar. Makanya guru-guru agama kalau lagi sempit banget ya, apalagi ngajar privatnya lagi kurang umpamanya ya, ada beban berat, kita kan guru agama, ada solusinya. Bacakan doa Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan, langsung sujud 4 kali. Maka adanya sholat asar. Kemudian sholat maghrib yang pertama kali mengerjakan Nabi Isa alaihi salam. Karena saking syukurnya dia, sebagian umatnya kembali kepada hidayah. Yang tadinya menganggap beliau Tuhan, kemudian sadar kalau beliau bukan Tuhan. Dan beliau mensyukuri tentang kesucian ibunya Maryam yang tidak pernah berzina. Jadi atas syukur itu Nabi Isa sujud 3 kali. Kemudian Nabi Musa yang mengerjakan sholat Isya pertama kali. Nah, bagi para nabi itu mereka punya masing-masing sholat. Dan bagi kita umat Muhammad langsung dikasih 5 waktu sholat. Allahu Akbar. Tafarragh li ibadati amla'u sadraka ginan. Jagalah, lapangkanlah waktumu untuk menyembahku, kata Allah. Amla'u sadraka ginan. Niscaya akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan. Wa asyudda faqraka, dan akan aku cukupkan kalau engkau ada kekurangan. Wa ilam taf'al, tapi apabila engkau tidak melakukannya,
amla usadraka suhulan, kupenuhi dadamu dengan kesempitan, walam asudda faqraka, dan aku tidak akan mencukupkan kalau engkau punya kekurangan. Baik, demikian. Gak usah lama-lama menceramahi para ustadz. Udah para pinter semua. Bapak Ibu rahimakumullah, saya serahkan kembali kepada MC moderator kita, saya persilakan.